Acara selanjutnya, Muhadharatu Zikro yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajang Al-Mukarram Al-Syekh Al-Duktur Al-Kiyahi Al-Haj Muhammad Zainul Majri MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa al-mujtaba. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Al-hudurul kiram yang saya muliakan, para hadirin dan hadirat, baik yang hadir maupun yang menyimak melalui saluran virtual. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberi hidayah, inayah kepada kita semua, meneladani Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil khusus yang saya muliakan Rais Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, Amidul Ma'had Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, beserta a'dha Dewan Mustasyar yang hadir pada kesempatan ini, beserta para masyayikhul ma'had yang kita juga doakan tidak putus-putusnya. Semoga Allah menjaga dan meluruskan langkah dari para masyayikh kita, para tuan guru kita, dapat terus membimbing warga Nahdlatul Wathon, membimbing tulab dan talibat, membimbing masyarakat dan umat. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Darun Nahdlatain Nahdlatul Wathon, Bapak Al-Haj Muhammad Jamaluddin, beserta seluruh pengasuh yang hadir pada kesempatan ini, para guru dan para pembimbing di pondok pesantren, termasuk juga perwakilan dari mungkin ada dari badan-badan otonom maupun non-otonom organisasi. Yang sangat khusus yang juga saya banggakan, yaitu para tulab wa talibat Ma'had Darul Quran wal Hadith Al-Majidiyah Syafi'iyah. Fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga ananda semua diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuka hati dan pikirannya untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari yang baik ini kita dapat bersilaturahim secara mubasyarah, langsung, muqabalatan, yaitu bermajlis. Kalau kata orang secara
secara offline katanya ya. Karena kan sekarang ini rata-rata pertemuan atau majelis kita itu online. Jarang yang offline. Online dengan internet. Nah, kalau offline itu ya seperti yang biasa kita lakukan. Alhamdulillah hari ini kita dapat bermuqabalah ya, mubasyaratan secara langsung dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga peringatan hari lahirnya Nahdlatul Wathon, organisasi kita. Alhamdulillah. Al-Maghfurullah Maulana Syekh, guru kita, bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, menjadikan hari-hari besar itu sebagai wahana untuk mendidik kita. Menjadikan hari-hari besar itu, baik ayyam Islamiyah maupun ayyam jam'iyah, yaitu hari-hari besar agama, hari-hari besar Islam, dan juga hari-hari yang terkait dengan perjuangan, itu dijadikan oleh Al-Maghfurullah sejak hayat beliau sebagai suatu wadah pendidikan. Kita memperingatinya untuk i'tibar, yaitu mengambil ibrah, mengambil ibar, yaitu pelajaran-pelajaran. Hari ini kita berisra Mi'raj. Alhamdulillah. Tadi Ketua Yayasan menyampaikan bahwa sudah setahun kira-kira kita tidak pernah melaksanakan peringatan hari besar secara langsung. Dan dalam 1 tahun itu, ya, dalam 1 tahun itu demikian banyak kejadian. Para ulama di seluruh dunia banyak yang wafat dalam waktu 1 tahun. Tokoh-tokoh bangsa, para pimpinan, para guru, banyak yang wafat. Sekitar 1,5 bulan yang lalu, ketika saya berjumpa dengan Profesor Dr. Kyai Haji Said Aqil Siraj, Ketua Umum Nahdlatul Ulama, di suatu kegiatan, beliau sampaikan lebih dari 300 ulama kami meninggal. Lebih dari 300. Itu waktu itu. Dan setelahnya juga masih ada. Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Beragam sebabnya. Ada yang karena pandemi dan 1001 sebab. Tapi intinya adalah wafat. 1 tahun banyak sekali. Termasuk kita di dalam Nahdlatul Wathon banyak masyayikh kita, guru-guru kita, pejuang-pejuang kita, orang tua kita dalam 1 tahun itu wafat. Rahimahumullah rahmatan abad. Bahkan karena pandemi, kadang tidak gampang kita bertakziah. Kadang kita tidak bisa tasyi'ul janazah. Ada sunnah-sunnah dalam agama yang terpaksa kita liburkan dulu. Terpaksa kita sesuaikan. Karena situasi yang tidak biasa. Sunnah-sunnah dalam ibadah mahdhah, dalam ibadah sholat kita, ada yang terpaksa sementara muaqqatan, itu kita simpan dulu. Termasuk diantaranya adalah merapatkan shaf. Kita simpan dulu. Karena ada hal yang lebih penting. Ada hal yang merupakan maksud asasi, yaitu al-hifazu ala nafs, yaitu menjaga jiwa,
Itu yang harus dikedepankan. Dan inilah yang memang juga diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Di dalam kita berjuang itu harus mampu mengetahui mana yang menjadi prioritas yang harus dikedepankan. Taqdimul aham fal aham. Bagaimana kita belajar di kitab-kitab para ulama. Dahulukan yang penting, paling penting, yang penting berikutnya, kemudian yang agak kurang penting, dan seterusnya. Satu tahun ini banyak kejadian. Rahimahumullah, rahmatal abrar. Kita baca Fatihah untuk semua yang wafat, guru-guru kita, ulama-ulama kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang wafat bil khusus karena pandemi ini dan karena sebab-sebab yang beragam yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului kita. Semoga Allah merahmati mereka, beliau-beliau semua, meninggikan makamnya di sisi Allah, mengampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita berisra dan mi'raj. Tadi dibaca ayatnya oleh qari kita. Suratul Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah bertasbih. Allah bertasbih, dan semua ulama sepakat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali satu ayat dengan tasbih, itu artinya ada sesuatu yang istimewa. Wa ma adraka ma ba'da hadza tasbih, memang istimewa. Kalau kita lihat apa yang Allah uraikan, rangkaian peristiwa di dalam Isra dan Mi'raj. Di dalam Isra pada ayat ini, dalam Mi'raj pada ayat di suratul Najm, itu istimewa. Subhana, maha suci Allah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca di dalam hadis-hadis Isra dan Mi'raj, kan Nabi SAW bermi'raj itu naik dari satu lapis ke lapis berikutnya. Mulai dari lapis pertama, jumpa Nabi Adam, lapis kedua, jumpa Nabi Isa, kalau tidak salah ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu jumpa berikutnya dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Idris, lalu jumpa Nabi Harun, lalu jumpa Nabi Musa, lalu terakhir jumpa Nabi Ibrahim alaihimussalam, alaihimussalatu wassalam. Terus naik. Nah, kalau kita baca di dalam pertemuan baginda Rasul dengan ayahnya yaitu nenek moyangnya Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim kan dalam hadis itu, akri minni li ummatika assalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Jawab salam Nabi Ibrahim, alaihi wa alaihi ala rasul wa alaihi salatu wassalam wa rahmat alaihi ala rasul wa alaihi assalatu wassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu Sayyidina Ibrahim mengatakan, wa akhbir, beritahu umatmu, diceritakan lalu sebagai targhib kepada kita yang kebetulan kita belum lihat ya. Jadi al-mughayyabat, yaitu hal-hal gaib yang memang merupakan esensi dari kita beragama. Esensi dari agama yang paling utama itu adalah yu'minuna bil ghaib. Kita beriman kepada apa yang tidak terlihat oleh mata, tapi kita yakini itu ada. Nah, salah satu yang kita yakini itu ada, namanya jannah, yaitu surganya Allah. Lalu Nabi Ibrahim mentarghib kita. Beritahu umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bahwa surga itu adalah tanah yang sangat subur. Dan tanaman-tanamannya girosuha, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Jadi tanamannya, kalau kata para ulama, tanaman itu menunjuk kepada sesuatu yang sangat berharga, yang tumbuh di surga nanti, yang merupakan wujud dari orang, wujud dari sesuatu yang memang dekat dengan surga. Jadi kalaupun surga itu masih gaib, tapi ada yang mendekatkan kita. 4 bacaan yang mulia, yang disebut oleh para ulama juga sering disebut dengan al-baqiyatus shalihah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka para ulama menyampaikan, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa rangkaian Isra dan Mi'raj ini menggambarkan isi dari surga tadi, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Di mana tasbihnya? Di awal ayat ini. Subhanalladzi asra. Subhana ada tasbih. Lalu di akhir dari surah Al-Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi suratul Isra itu menggambarkan isi dari surga. Menggambarkan tanaman-tanaman surga. Menggambarkan al-baqiyatus shalihat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak heran bapak-bapak dan saudara sekalian, al-maghfurlah guru kita, Nini Dah, itu mengajarkan kita untuk menanam tanaman surga ini dalam kehidupan kita. Jadi suruh kita nanam lulun surga sino lek dalam kehidupan ta. Alhamdulillah. Mun lulun sih bagus di dunia, mahal ajin. Apa ranono bibitna? Mahal. Arak lulun bunga. Apa lupa saya nama bunga itu? Ya. Apa namanya? Apa? Lidah mertua. Kata Tuan Guru Aziz, ya. Lidah mertua. Atau ada pohon baobab namanya kalau tidak salah ya. Pohon baobab itu pohon yang bagi sebagian orang itu dipercaya membawa al-fa'lul hasan, at-tafa'ul. Kalau ditanam depan rumah, itu sebagian orang percaya rumah itu akan nalir masuk ke dalamnya rezeki bagi sebagian orang. Namanya pohon baobab. Itu mahal. Itu kalau dia sudah bagus bisa miliaran harganya konon. Itu tanaman dunia yang indah, tapi pasti mati. Harganya miliar. Benihnya atau bibitnya mungkin puluhan juta. Alhamdulillah. Tanaman surga. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu tidak perlu kita mengeluarkan uang. Allah mudahkan kita untuk menyebutnya. Dulu al-maghfurlah Maulana Syekh mengajarkan kita zikir sebelum sholat. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Jadi dari 4 tanaman surga itu al-maghfurlah mengajarkan kita untuk terutama 2. Subhanallahi wa bihamdihi. Jadi tasbih dan tahmid.
Kalau dalam bahasa Al-Quran memang inilah dua hal yang tidak boleh terpisah. Maka di dalam suratul Nasr itu fasabbih bihamdika. Fasabbih bihamdika. Ai fasabbih rabbaka mashuban bihamdihi. Bertasbihlah kepada Allah seraya. Seraya. Bersyukur kepadanya. Maka banyak ulama mengatakan bahwa tasbih seseorang itu tidak sempurna kecuali dia meletakkan kesyukuran dalam kehidupannya. Tidak ada artinya kita bertasbih subhanallah, 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 tapi dalam hati kita masih ada kufur nikmat. Subhanallah, 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 tetapi apa yang sampai kepada kita belum bisa kita syukuri dengan keridhaan. Subhanallah, 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 tapi mata kita melihat nikmat-nikmat yang orang lain dapatkan. Sampai kita lupa bersyukur. Maka kita ingat Al-Mahfullah mengajarkan seperti Al-Quran mengajarkan. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil. Tasbih dan tahmid. Itu Al-Quran mengajarkan seperti itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab. Maka bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya katakanlah hal yang pertama yang kita ingat ya dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah mukjizat dari Allah. Maka semua ungkapan Al-Quran tentang Isra dan Mi'raj itu adalah ungkapan dari kemahakuasaan Allah lepas dari kemampuan manusia. Maka di awal subhanalladzi asra bi'abdihi. Jadi asra mutlak itu, mutlak Allah yang memperjalankan tanpa ada ikhtiar sedikit pun dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah perjalanan yang terbaik. Asra memperjalankan abdihi. Nah, abdihi disebutkan hamba. Yang namanya hamba itu ya tidak berdaya. Hamba itu mengikut saja apa kata tuannya. Hamba itu sami'na wa ata'na. Itulah sikap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na. Karena itu di dalam ungkapan para ulama, zakaro abdahu liyadulla ala annahu sallallahu alaihi wasallam mutaharrirun minal aghyari wal khalqi wa mutakhallisun ila ubudiyatihi. Kenapa disebut abdun di sini? Tidak disebut rasul, tidak disebut nabi, tapi abd, hamba. Untuk menunjuk bahwa posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir batin pada saat Isra dan Mi'raj, dan demikian pula dalam kehidupannya adalah mutaharrirun minal aghyari wal khalqi. Lepas. Tidak ada bergantung hati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada hal-hal selain kepada Allah. Tidak ada bergantung baik kepada makhluk, kepada manusia ataupun kepada sebab-sebab. Dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutakhallisun ila ubudiyatihi, dan mengarah ya. Jadi jiwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengarah kepada ubudiyah, selalu menjadikan semua apa yang dia lakukan itu bagian dari ibadah, tunduk kepada Allah. Oleh karena itu anak-anakku para tulab dan tholibat ya. Anak-anakku para tulab dan tholibat, apa yang ada dalam ayat ini adalah bagian dari pelajaran tentang pentingnya kita untuk ikhlas. Itu juga yang menjadi pokok yang sering disebut oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Asra bi abdihi itu adalah keikhlasan. Asra bi abdihi adalah keikhlasan. Maka kalau kita belajar, anak-anakku ya, sehebat-hebat latar belakangmu, tapi kalau belajar itu guru adalah guru, murid adalah murid. Jangan ada tekad kita sebagai murid lebih pintar dari guru kita.
Tidak usah diucapkan, sekedar iktikad, sekedar prasangka, sekedar dugaan. Lah, ceketan aku lekan guruku nih. Nah, tidak. Jadi ikhlas dalam menuntut ilmu. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini juga pelajaran. Minal masjidil haram, lekan Ka'bah masjidil haram tiba masjidil aqsa. Ini pelajaran tentang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nabi SAW diperjalankan dari Ka'bah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, karena memang pokok daripada risalah, rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah di atas bumi, itu adalah Ka'bah. Dari situlah syariat Nabi Ibrahim. Lalu kemudian syariat ini terus berjalan, dan utamanya disebarkan oleh anak cucu beliau, yang sebagian besar diantaranya itu ada di daerah Palestina, Al-Masjidil Aqsa. Dari nabi-nabi Bani Israel itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Tempatnya di Al-Masjidil Aqsa sana. Adapun induknya Nabi Ibrahim alaihissalam, tempatnya, rumah yang dia tegakkan, yang dia bangun, yang dia sempurnakan bersama dengan putranya Nabi Ismail, itu namanya Ka'bah. Jadi ini aliran yang benar di dalam beragama. Ini adalah adab yang juga diajarkan kepada kita dalam kehidupan. Dari orang tua kepada anak, dari induk kepada cabang, dari pokok, tunggak, baru ke cabang-cabang, ranting-ranting. Dari pancor ke seluruh cabang Nahdlatul Ulama. Ini pelajaran. Tidak boleh dibalik. Maka kalau kita lihat, kita renungkan hari jadi Nahdlatul Wathon. Hari jadi Nahdlatul Wathon ini. Nahdlatul Wathon didirikan 1953 atau 1372 Hijriah. 15 Jumadil Akhir. 1 Maret kalau tidak salah. 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriah. Didirikan organisasi, tapi sebelum itu ada madrasah dulu yang paling pertama, yang menjadi tunggak, yang menjadi induk. Itulah namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Muallimin ini didirikan 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah. Atau 22 Agustus 1937 Miladiah. Jadi si pertama terbangun lek dalam perjuangan ini ndek no organisasi. Si pertama si jari induk no madrasah. Itu namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. 15 Jumadil Akhir 1356. Lalu 6 tahun kemudian 15 Rabiul Akhir 1360 berapa? 72 ya. 1362. Jadi kalau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NWDI 1356, NBDI itu 1362, 6 tahun. Setelah yang laki dibangun untuk yang perempuan. Bertepatan 21 April 1943. Sebelum merdeka.
Baru setelah madrasah-madrasah induk ini dibangun, NWDI, NBDI, kemudian cabang-cabangnya banyak, sampai lebih dari 50-an cabang. Baru kemudian 1953 untuk mengkoordinir dan membina. Membina, mengkoordinir, merapikan, memperkuat perjuangan, maka dibangunlah organisasi Nahdlatul Wathon. Itu sebabnya dek nuah tahul tahang NW nu dek nuah. Si tahul tahang sino NWDI. Karena ia si jari dengan toa. Itulah yang menjadi induk dari perjuangan. Ini supaya dipahami oleh anak-anakku semua. Bahwa di dalam perjuangan kita ini yang merupakan pokok yang menjadi induk adalah sekolah madrasah. Adapun organisasi itu sebagai pendukung perjuangan. Maka Al-Maghfurullah disebut Abul Madaris wal Masajid, Abu Rauhun wa Raihanun, Muassis Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Muassis Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, wa Muassis Nahdlatul Wathon. Organisasimu terakhir tahun. Paham? Karena itu tidak boleh siapapun yang berorganisasi untuk kemudian menekan-nekan madrasah, tidak boleh. Ino mara angkun anak milik imana. Dina kanggo. Organisasi ini dibentuk bukan untuk mempersulit madrasah. Organisasi ini dibentuk bukan untuk istilahnya gagah-gagahan kepada madrasah. Tidak. Organisasi itu untuk membina. Ta'rifuna makna membina kan? Kan kita tahu arti membina itu apa? Membina itu memberikan kemaslahatan, bukan mengambil kemaslahatan. Membina itu artinya meriayah. Meriayah itu artinya mengasuh. Mengasuh itu artinya apa yang kurang dilengkapi. Apa hal-hal yang kira-kira perlu dari sisi kurikulum atau dari sisi apa yang bisa dibantu, dibantu. Bukan lalu kemudian organisasi. Kemudian mempersulit madrasah. Maka makom dari ketua organisasi itu adalah makom yang berkhidmat kepada madrasah. Bukan makom sebagai pemilik. Karena di dalam Nahdlatul Wathon itu madrasah itu bukan dimiliki oleh organisasi. Madrasah-madrasah di Nahdlatul Wathon itu kalau dibangun oleh kader-kader Nahdlatul Wathon dan belum diwakafkan, maka dia milik dari kader-kader itu. Kalau kemudian dia sudah wakafkan, maka dia milik Allah yang dikelola oleh nazir wakaf. Bukan dimiliki oleh pengurus besar Nahdlatul Wathon. Maka tidak boleh pengurus besar, apalagi bukan pengurus besar. Ya. Pengurus setengah besar atau apalagi pengurus kecil. Tidak boleh. Datang ke madrasah-madrasah, menekan-nekan madrasah, mengatakan saya PB, harus ikut saya, harus begini, kalau tidak boleh pakai lambang NW, tidak boleh. Ingat siapa orang tua, siapa anak di sini. Abul Madaris wal Masajid. Kalau Al-Maghfurullah mau bangun organisasi dari awal bisa. Belum ada madrasah lalu Al-Maghfurullah bangun dengan teman-teman beliau, dengan murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau, kita bikin organisasi. Namakan Nahdlatul Wathon. Bisa. Tapi sengaja beliau bentuk madrasah itu di awal, organisasi itu di belakang. Supaya kita pedomani. Paham Bapak-bapak, saudara? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Supaya kita belajar adab. Perjuangan itu juga perlu pemahaman terhadap sejarah. Termasuk juga lambang Nahdlatul Wathon. Bulan bintang bersinar 5 itu bukan merek. Itu bukan merek. Kalau merek itu biasanya untuk barang yang didagangkan. Tapi itu simbol organisasi.
Maka kita harus bersyukur kalau ada kader-kader, ada simpatisan, ada murid-murid, ada cucu-cucu murid, ada orang-orang yang berkenan untuk meletakkan lambang Nahdlatul Wathon itu pada sekolah yang dia buat. Kita harus bersyukur. Lebih-lebih keturunan Al-Maghfurullah harus bersyukur. Kenapa? Karena semakin banyak bulan bintang bersinar 5 itu ada melekat pada lembaga-lembaga pendidikan sosial dan dakwah, itu artinya terkabulnya doa al-maghfurlah wansyur wahfazu ayyin Nahdlatul Wathon fil alamin itu semakin dekat. Tidak boleh lambang Nahdlatul Wathon bulan bintang bersinar 5 dimaknakan seperti merek teh botol sosro misalnya. Bukan, itu bukan merek komersial, itu simbol perjuangan. Maka saya sebagai salah seorang dari cucu Al-Maghfurullah saya persilahkan. Bahkan saya berdoa dan berharap, silahkan wahai bapak-bapak, ibu-ibu, wahai sulap tholibat sekalian, silahkan pakai bulan bintang bersinar 5 selama sesuai dengan visi misi perjuangan untuk pendidikan sosial dan dakwah, silahkan pakai. Taruh bulan bintang bersinar 5 itu di pantai asuhan yang bapak ibu buat, silahkan. Taruh dia di madrasah, pelang madrasah yang bapak ibu buat, alhamdulillah. Taruh dia di pelang majelis taklim, silahkan, alhamdulillah. Itulah Al-Maghfurullah inginkan. Bukan seperti merek dagang. Kalau mau pakai saya harus begini. Bukan mempersulit. Yang namanya merek dagang itu filosofinya adalah membatasi. Tidak boleh pakai begini kecuali izin saya. Dan plus A, B, C ada syarat-syaratnya. Itu merek dagang. Yang bintang bersinar 5 bukan merek dagang. Itu simbol perjuangan. Pakai silahkan. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk melarang. Karena simbol perjuangan yang diciptakan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh itu melekat hak ciptanya pada Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Ketika Al-Maghfurullah Maulana Syekh wafat, maka itu melekat kepada ahli warisnya. Dan salah satu ahli waris Al-Maghfurullah Maulana Syekh adalah Uminda, Ustadzah Hajjah Siti Rohon Zainin Abdul Majid, Umin Tiang. Dan Umin Tiang sudah berikrar menyampaikan kepada Tiang, silahkan sampaikan kepada jamaah, pada umat, siapapun yang ingin menggunakan bulan bintang bersinar 5 untuk perjuangan, silahkan. Linuriyahu min ayatina. Perjalanan Isra dan Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memperlihatkan dan memperdengarkan. Ulama mengatakan bukan hanya memperlihatkan tapi juga memperdengarkan. Karena di akhir ayat ini innahu huwas sami'ul basir. Maha mendengar dan maha melihat. Jadi yang Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita diberikan karunia, diberikan mukjizat, tidak hanya sekedar melihat tanda-tanda kuasaan Allah, melihat perjalanan yang panjang di surga dan neraka, melihat bagaimana kekuasaan Allah sampai Sidratul Muntaha, tapi beliau juga diperdengarkan hal yang tidak pernah didengar oleh makhluk siapapun itu. Kata Nabi, ila mustawan sami'tu fihi sarifal aqla. Saya ini diberikan karunia oleh Allah sampai pada tingkat di mana saya mendengar suara guratan pena yang menulis takdir-takdir semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi tulisan pena, guratan pena, wallahu alam seperti apa bentuknya, ya, itu didengar oleh Rasulullah SAW.
Kan ibaratnya kalau kita lagi nulis kan set, 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 itu bunyi kan ya? Nah, itu didengar. Tapi ini bukan menulis tulisan biasa, ini menulis takdir al-khalaiq, yaitu semua makhluk-makhluk. Nabi bisa mendengar. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan dan juga kami perdengarkan. Min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, di antara kekuasaan Allah yang maha segalanya adalah pada Mi'raj itu Allah mewahyukan kepada Nabi SAW kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sholat subuh sampai isya kita itu berkah dari Isra dan Mi'raj. Berkah dari Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga mengandung tuntunan kehidupan. Selain dari kewajiban sholat 5 waktu. Banyak diuraikan di dalam hadis-hadis, ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada di kitab-kitab musnad. Penggambaran tentang nasib atau apa yang diterima oleh manusia sesuai dengan amalnya ketika dia hidup. Ada keadaan Nabi sedang lewat, itu ada di dalam rangkaian hadis tentang Mi'raj. Nabi lewat, lalu lamma araja biya rabbi azza wa jalla marartu ala qaumin lahum azfarun min nuhas yahmishuna wujuhahum wa sudurahum. Qultu man haula ya Jibril? Qala hum qaumun ya'kuluna, haula'i qaumun ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Dan banyak lagi yang lain. Ini penggambaran. Ada pertanyaannya. Terus kan neraka belum ada isinya. Kok Nabi SAW sudah bisa menggambarkan isi neraka? Bapak-bapak dan saudara sekalian, istilah belum, sudah, sedang, itu bagian dari waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta waktu. Maka bagi Allah sama saja. Yang sudah, yang belum, yang sedang itu sama saja. Bagi kita saja dia beda. Karena ada waktu yang diciptakan oleh Allah. Kita berada di dalam waktu itu. Tapi bagi Allah yang yuhitu bikulli syai', ilmu Allah itu mencakup semuanya. Termasuk mencakup waktu dan semua isinya, maka sama saja. Hakikatnya sama saja. Karena itu apa yang belum terjadi menurut kita, itu sama benarnya dengan yang sudah terjadi. Berita Rasul tentang apa yang terjadi pada masa yang lalu, ya bahasa kita masa yang lalu, maksudnya si Indi Nemanita Arak nih, tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, tentang kejadian-kejadian kaum-kaum sebelum kita, itu sama benarnya dengan berita-berita tentang masa depan. Karena bagi Allah tidak ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada doang. Kita, si aran manusia sini, si bergantung, berada pada waktu yang berbeda. Kan si aran masa waktu itu kan bergantung dari apa namanya,
dari makhluk yang namanya gerak. Ya, itu ada gerak bumi, ada gerak matahari, dan gerak segala macam, maka adalah waktu itu. Sedangkan Allah menciptakan gerak. Maka dalam istilah ulama itu kan al-harokat was-sakanat, ya, gerak dan diam, ya sama saja bagi Allah. Demikian pula waktu. Maka ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang belum terjadi, ya, tapi dapat dilihat oleh Nabi, nah itulah bagian dari tanda kekuasaan Allah. Maka apa yang dilihat oleh Nabi itu benar. Ya kan dek nama nara dengan dek neraka, iya, tapi itu benar. Karena yang akan terjadi itu sama, ya. Bagi Allah sama saja dengan yang sebelum. Nah, kita syukur Bapak-Bapak Ibu, ada berita kayak begitu. Syukur tetap ada. Bahwa era manusia si girang ngerausang dengan, nyumpak dengan, hina dengan. Kalau dalam bahasa hadis ini, makan daging orang, merusak kehormatan orang. Kelak di dalam neraka dia kerjanya yakhmishuna wujuhahum wasudurahum. Dia garuk mukanya dengan kukunya yang terbuat dari tembaga. Baru na'udzubillah min. Ada kayak begitu. Syukur kita diberitahu supaya tidak menjadi bagian dari orang. Alhamdulillah disebut saya arana. Mau sebut saya arana kan susah sih pada arana. Alhamdulillah. Nah, banyak lagi yang disebut di dalam perjalanan Mi'raj itu. Dibaca macam-macam itu. Itu adalah suatu karunia dari Allah. Melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu orang-orang yang sifatnya kayak begini di dunia, nanti dia di akhirat seperti ini yang dia terima. Maka kita tinggal cocokkan. Kira-kira kalau model kita adalah seperti yang disebut seperti hadis tadi, cepat kita perbaiki diri kita. Kita punya medsos, kemudian kita ketik hal-hal yang sifatnya merusak kehormatan orang. Ada orang peristiwa ini milu-miluan komen, gini-gini macam-macam. Yang kemudian merusak kehormatan orang. Yang kemudian menggibah orang, yang memfitnah orang apalagi. Nah, cabut diri cepat. Alhamdulillah. Ada yang beritahu. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan ya, bapak-bapak semeton semua. Coba bayangkan bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita ada surga dan neraka, tapi tidak memberitahu kita amal-amal yang bisa membawa kita kepada salah satu dari dua tempat. Hei bapak-bapak, arah surga neraka, pilih. Tapi tidak diberitahu kita. Amal-amal ahli surga itu A, B, C, D. Amal-amal ahli neraka A, B. Dan ibadah itu. La ilaha illallah. Susah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Rauf Rahim. Rahman Rahim. Maha pemurah. Maha kasih sayang. Itu sebabnya diberitahu kita. Baik melalui Al-Quran maupun melalui perjalanan spiritual Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan fisik dan spiritual. Maka kalau kita melihat perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi hadisnya hadis yang sahih, kemudian ada ungkapan-ungkapan tentang kehidupan akhirat, buka telinga kita. Jangan menganggap itu sebagai sekedar penghias majelis, sekedar untuk menghibur telinga kita, tidak. Buka hati kita, itu petunjuk di sana. Termasuk ketika Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Nah, karena itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bil khusus minal mughayyabat,
yaitu hal-hal yang tidak kasat mata dan tidak dapat kita nalar secara detail dengan akal pikiran kita. Kita bisa menalar itu secara mujmal. Kenapa kita percaya ada surga, ada neraka? Karena disampaikan oleh orang yang kita percaya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi detailnya tidak bisa kita ketahui dengan akal kita. Gaib. Kalau ada pemberitahuan tentang hal-hal yang gaib, tentang sesuatu yang tidak bisa kita nalar secara langsung, kita simak itu. Kita perhatikan, karena di situ bisa jadi terletak keselamatan kita dunia dan akhirat. Ada perdebatan dulu ya di kalangan para ulama tentang Mi'raj, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apakah dengan ruh saja atau dengan jasad? Kita, ya, karena ayat-ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj itu mengedepankan kekuasaan Allah, maka kita meyakini itu dengan ruh dan jasad. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apalagi sekarang ilmu pengetahuan sudah memperlihatkan kepada kita banyak hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin, ternyata sekarang mudah terjadi. Dulu ada yang mempertanyakan bagaimana, seperti zaman jahiliyah, gimana mungkin 1.500 kilo dari Mekah ke Al-Aqsa, kok hanya dilaksanakan hanya dalam sekejap, beberapa waktu saja. Tidak mungkin, kita kalau pakai onta itu berbulan-bulan, kata orang Quraisy. Dulu mungkin masih bisa. Ada alasannya bicara seperti itu. Tapi sekarang ilmu pengetahuan memperlihatkan bahwa alat yang diciptakan oleh manusia saat ini itu bahkan bisa lebih dari 1.500 km per jam kecepatan. Artinya dengan alat yang ada sekarang saja, itu manusia bisa pindah dari Mekah ke Kudus, ke Al-Aqsa dalam waktu hanya 1 jam saja. Maka bapak-bapak saudara sekalian, kalau kita membaca, kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling penting adalah semua rangkaian peristiwa seperti Isra dan Mi'raj itu ujian bagi kita untuk memantapkan keyakinan kita. Yakin beda tidak Allah. Nah, termasuk bagi warga Nahdlatul Wathon yang merayakan hari lahir Nahdlatul Wathon yang ke-68 1 Maret, yakin terhadap perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kalau sudah yakin itu ada musahabah dari Allah seperti Asra bi abdihi. Kalau sudah Asra bi abdihi, setiap kali ada perjalanan yang ada baknya di situ. Bak itu ba'us suhbah, ada Allah di situ, gampang. Makanya coba doa safar yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apa? Allahumma antas sohibu. Itu kita ikrarkan pertama. Ya Allah, Engkaulah yang menemani aku, yang menemani dalam setiap perjalanan. Itu ikrar kita. Ya ibaratnya itu adalah kunci, ya, kunci starter kita berjalan. Jadi kesadaran dan secara sengaja melibatkan Allah dalam perjalanan kita. Demikian pula perjuangan. Kalau tidak ada bak, itu musahabah, tidak ada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mau seperti apa hebatnya perjuangan tidak akan berhasil. Mau seperti apa hebatnya sekolah madrasah tidak akan melahirkan murid-murid yang berkah. Coba muallimin dalam bentuk yang asli dulu ya. Awal sekali. Sederhana. Tapi murid-muridnya Masya Allah tabarak. Itulah barakatus suhbah.
selalu bersama dengan Allah. Maka kepada kita semua, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, ayo kita membersamakan Allah dalam perjalanan kita. Dan membersamakan Allah itu apa? Ya bi'abdihi, lepaskan dari segala macam apa yang kita rasa kelebihan kita. Aku paling cekat, buang dulu. Aku paling sugih, bolang. Aku paling gagah, bolang. Aku paling tinggi jabatanku, bolang. Bolang ini. Ikhlas. Itulah yang diberkahi. Allahumma antas sahibu fis safar. Perjalanan perjuangan kita, perjuangan dakwah kita, perjalanan Nahdlatul Wathon, haruslah Allah yang menjadi sahib kita. Karena itu bapak-bapak saudara sekalian, dende tebuang waktu entah. Ya. Misalnya dengan ngenung dende temilu-miluan, wah. Ya. Termasuk ada hal-hal misalnya di dalam berorganisasi, arak si EP, si dede paham, dede milu-miluan, wah. Tetap kok berjuang, wah. Berjuang, wah. Munara wadah berorganisasi, katakanlah ada para masyayikh, para asatis, membangun madrasah, berkiprah di desa, di kampung, di kotanya, membuat madrasah Nahdlatul Wathon. Dalam semua tingkatan misalnya. Kemudian ada hal-hal yang kurang pas dengar, tidak usah dipedulikan. Jalan saja. Antas sahibu fis safar. Lillahi ta'ala. Jalan saja. Bawa semangat. Berkhidmat kepada Maulana, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengikuti tuntunan-tuntunan yang baik. Udah jalan. Dende tetap tingkap payah, beang waktu entah, hal-hal sini tidak perlu. Al-Maghfurullah Maulana Syekh sejak awal mengajarkan kita untuk fokus. Berjuang. Ya, Isra dan Mi'raj juga mengajarkan fokus dalam berjuang. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah jaga perjuangan kita, Allah luruskan niat kita. Allah makmurkan Nahdlatul Wathon sebagai salah satu sayap dari perjuangan umat dan perjuangan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian bahwa sesuai dengan nama dari wadah organisasi, bahkan sesuai dengan nama dari madrasah pertama, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Watonnya dulu, baru diniyah, baru Islamiyah. Apa itu waton? Itulah tanah air kita. Tanah air bukan hanya sekedar tanah barang air, ende. Ara si berbahasa apa tanah air no? Kenapa kita perlu cinta tanah air, tanah sama air, apa itu? Bukan. Yang namanya tanah air itu bukanlah sekedar tanah air yang sering kita sebut sebagai benda-benda mati, tidak. Tanah air itu mencakup sejarah kita, mencakup guru-guru kita yang hidup di dalamnya, mencakup wadah-wadah perjuangan, gerak sejarah kita, ikhtiar kita berdakwah. Semuanya itu ada di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita menjaga Indonesia ini artinya apa? Menjaga Indonesia adalah menjaga dakwah dan seluruh ikhtiar kebaikan umat selama ini. Kalau Indonesianya terganggu, keutuhannya, ketenangannya, maka dakwah kita pasti akan terhambat. Dan tidak perlu kita mengalaminya untuk tahu itu. Cukup dengan iktibar dari tempat-tempat yang lain. Banyak negara-negara di Timur Tengah dulu menjadi manarul ilmi. Di situ ulama-ulama, bahkan aulia-aulia seperti Ardul Iraq, itu negara Irak
tempat para ulama yang masyhur, para aulia yang hebat-hebat. Sekarang siapa yang belajar di sana? Tidak ada. Tidak ada orang belajar di sana. Bagaimana mau belajar? Masih dengar roket, masih dengar senjata setiap hari. Tidak ada ketenangan. Negara itu goyang, dakwah kita juga ikut goyang. Kehidupan agama kita juga terganggu. Maka menjaga agama itu, menjaga bangsa, negara itu wajib. Karena dengan negara dan bangsa yang aman, yang tentram, maka kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, hal-hal baik yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya perintahkan dengan baik. Jadi dia wasilah. Dia wadah. Bukan hanya sekedar wasilah, dia wadah. Kita berdua air zam-zam. Nundek narak taukna, ndek tipakna. Tanak tipakna. Kenapa air zam-zam dari Mekah bisa sampai ke Lombok? Karena arak wadahnya. Arak air sulun-sulun tipak, beketek. Lewat udara, wush, rik terus. Ini nak, petolok ya juluk lewat wadah. Ya beruknya sampai beketek. Jauh, isi jemaah haji, jemaah umroh. Jauh, 5 liter, 4 liter. Sampai le pancor, le bermih, bagiannya le tetangga. Nuh sampai. Kenapa? Arak wadah. Apa hukumnya jaga wadah sini? Wajib. Mungkin jaga wadah ini pecah. Ya. Apa pecah bahasa ente? Dek nebela, wadahnya dek nebela apa? Bocor ya lek langan. Bocor. Dekna sekedar, dekna harus telang, dek sekedar bocor doang. Masih arak air ini? Jauh. Lekan Mekah sampai Jeddah, lek bandara bocor. Isi halus bocoran di tegita ya. Tiba-tiba sampai bandara Zainuddin Abdul Majid, tendeang. Gitu-gitu lah. Bocor bawa. Masih arak wadah nu lagu bocor, halus bocornya. Buih aina. Jadi ndekna perlu, ndekna harus wadah nu telang, sekedar na bocor doang, buih ohe. Jadi negara antas ini ndekna harus, ndekna harus na telang, sekedar na goncang doang, sekedar arak hal, si nyebapang, mudarat, ya, yang mengganggu negara kita itu sudah membuat dakwah kita pasti terganggu. Maka jaga negara ini, ya, karena dengan menjaga negara ini maka kita menjaga agama kita. Jaga wadah sinu, adikna ai zam-zam sinu sampai li ita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan tetap ya, saya minta nih di masjid-masjid ya, tetap tegakkan protokol kesehatan. Tetap tegakkan protokol kesehatan. Karena beda Bapak Ibu, ya, beda. Beda orang si wah berikhtiar, lagu kemudian arah takdir sindikna bagus sampai li iya. Bareng dengan sindik nulak berikhtiar, kemudian tertimpa oleh sesuatu takdir sindikna bagus. Apa bedanya? Ulama sampaikan urusan takdir sinu ndekna hitung oleh Allah li ita. Allah Subhanahu wa taala ndekna ngitung pira kali ita mau nikmat,
Lalu berdasarkan jumlah mau nikmat sino itu mau kemuliaan. Pira kali kita mau musibah, berdasarkan itu maka kita akan menjadi orang yang hina, tidak. Seringkali bahkan musibah membawa kemuliaan, nikmat membawa kehinaan sering. Maka urusan nikmat dan musibah, sarra dan dharra itu bukan urusan kita. Bagian dari kita itu ikhtiarnya. Ikhtiar. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan begitu. Bukan liyabluwakum ayyukum aktsaru ni'ama. Liyabluwakum ayyukum as'adu hala. Tidak. Ahsanu amala. Ikhtiar kita. Kalau hal itu Allah yang takdirkan. Sulun-sulun itu boleh kak misalnya, no hal, no. Takdir ya kita tidak tahu. Tiba-tiba tiba-tiba ada yang mohon maaf misalnya, tiba-tiba sehat walafiat, tiba-tiba stroke misalnya, tiba-tiba serangan jantung ya. Itu hal. Allah tidak menilai dari hal itu. Itu Allah yang punya kehendak mau disehatkan mau. Tapi yang Allah nilai adalah ahsanu amala, mana yang ikhtiarnya, ikhtiar. Setelah berikhtiar, lalu tiba-tiba misalnya kena musibah, sudah dia tunaikan kewajibannya berikhtiar. Tapi kalau tidak berikhtiar, bermain-main, lalu kena musibah, jangan salahkan Allah. Dan hati-hati nanti pertanggungjawabannya. Kalau kata Sayyidina Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Karena takdir itu kan dia tahu, kecuali waktu kejadian. Apa takdir dia jemaah? Yang dia tahu. Jemaah doang tahu. Jadi takdir itu diketahui setelah terjadi. Kalau belum, ya tidak boleh ada yang bicara tentang takdir. Jadi yang kita lakukan pada masa seperti ini berikhtiar yang baik. Untuk suruh kita jaga jarak. Dendek gagah-gagahan. Dendek sombong-sombong apalagi. Aduh, aku sehat. Hati-hati. Afa aminu makrallah. Hati-hati. Jadi jangan merasa diri. Aku jendek lah, kita tidak boleh. Siapapun bisa ditimpa oleh apapun. Maka mohon kepada bapak-bapak yang kebetulan beberapa kali ada perjalanan lalu sholat di masjid, luar biasa. Wanen, dek nalek tahu na wanen. Wanen, dek nalek tahu na wanen. Ya karena bukan syajaah tapi tahawur. Maraangkun dengan ngakuanen terus nelompat temalek dalam kandang macan. Wanen. Aku tidak tahu na wanen. Jadi mohon ya, warga Nahdlatul Wathon saya minta ya, ini saya sampaikan. Mun sidan dena mati tiang ya bawah so. Tapi mohon ya. Mohon supaya ini cepat selesai. Mun kita tahu protokol kesehatan terlaksana, insya Allah becar selesai. Lagu mun girang-girang ngelawan-ngelawan gagah-gagahan Tuan guru juga ya, mohon. Kalau mengajar ya tetap tulab tolibatnya harus jaga jarak ya. Untuk ya ikhtiar kita, ikhtiar. Ini nanti yang sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana fi Nahdlatul Wathon.
اللهم وحد صفوفنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.